Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Berlumuran darah di bagian dada Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini korban eksekusi yang warga bilang Mas, yang sering menampakkan diri di sini Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dengan Mas Edi sudah berada di satu lokasi teman-teman, dan perjalanan menuju ke sini itu banyak sekali perjuangannya ya Mas ya. Tadi kita kesasar 2 kali teman-teman gitu. Jadi kayak kita nggak mudeng dengan arahan orang ya Mas ya, arahan warga gitu teman-teman. Jadi tersesat 2 kali gitu, tapi alhamdulillah udah sampai. Dan ini cukup melelahkan ya Mas Edi, soalnya jalannya rusak dan bebatuan, banyak sekali bebatuan yang belum rata itu teman-teman, karena memang lokasi ini jarang jarang dijamak sama warga teman-teman gitu. Dan masih banyak orang yang jalan kaki juga di sini teman-teman. Alhamdulillah, yang penting kita sampai ya. Semoga nanti pulangnya nggak kesasar lagi teman-teman, karena di sini sangat sulit sinyal. Jadi kita untuk berkomunikasi dengan warga setempat pun susah ya Mas Edi ya. Iya Mbak. Ini kita agak di daerah kayak pegunungan gitu teman-teman. Jadi kita di atas posisinya, makanya tadi saya bilang jalannya bebatuan gitu, melelahkan ya, kurang lebih kayak yang saya injak inilah. Tapi ini udah lumayan mending. Tadi gede-gede ya Mas ya, kayak bener-bener nggak bisa dilewati sama motor gitu. Ini juga dingin banget ya Mbak ya. Ya betul sekali, tapi nggak hujan teman-teman. Nah, saya datang ke tempat dimana ini tuh zaman dulu ya teman-teman, bukan yang sekarang ya. Ingat ya, ini ada cerita. Jadi di zaman dulu ya, mungkin zaman-zaman sebelum merdeka gitu ya Mas ya. Iya Mbak. Atau sesudah merdeka tapi belum lama gitu, belum lama dari merdekanya Indonesia gitu teman-teman. Tapi tadi saya dengar dari warga ini sebelum merdeka gitu ya. Jadi tempat ini tuh ya bisa dibilang bukit ya Mas, karena tadi saya bilang kita kan ada di pegunungan teman-teman. Jadi ini bisa dibilang bukit lah ya. Jadi ini pernah menjadi tempat eksekusi teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang melakukan kesalahan terus dieksekusi mati di sini teman-teman gitu. Banyak orang yang dipenggal, ditembak, dan disiksa di tempat ini. Ya layaknya zaman-zaman penjajahan Belanda ya Mas ya, Jepang gitu teman-teman. Kalau ada yang melakukan kesalahan kan seperti itu ya Mas ya. Ada yang menjadi budak seks, ada yang menjadi kayak tahanan, tapi dia tuh dikurung di dalam sel yang sempit gitu teman-teman. Di Menteng Mendem ada Mas. Saya pernah berkunjung ke sana dulu. Tempatnya kecil Mas Edi, mungkin kalau berdiri tuh udah nggak bisa Mas, nggak bisa berdiri. Paling kita tuh ya duduk kayak gini nih Mas, nih duduk kayak gini teman-teman. Untuk berdiri tuh nggak bisa, sempit banget. Berarti untuk bertahan hidup kan peluangnya sedikit ya Mas Edi. Jadi miris ya teman-teman, zaman dulu itu kasihan, banyak sekali perjuangannya teman-teman. Tempat ini juga menjadi saksi bisu banyak sekali orang-orang yang dieksekusi di lokasi ini teman-teman. Nah, saya datang ke sini karena banyak sekali warga yang melihat dan mendengar ada suara tembakan, seperti ya orang menembak sesuatu. Terus kayak ada suara orang kayak apa ya Mas ya, kayak orang lagi berantem gitu loh Mas. Ada perdebatan, terus ada juga suara kayak ampun, tolong, kasihani saya gitulah teman-teman. Banyak sekali gangguan-gangguan suara seperti itu. Nah, dan warga sering sekali melihat adanya mungkin korban-korban yang berjatuhan di lokasi ini gitu, yaitu entah yang dieksekusi, entah itu yang mati di dalam penjara gitu teman-teman. Karena memang di sini ada satu goa Mas Edi. Goa itu mungkin udah ketutup sama tanah, udah rata.
itu menjadi tempat persembunyian orang-orang yang mau bebas gitu teman-teman, dari siksaan gitu teman-teman. Jadi ya ini mengingatkan kita kepada zaman-zaman penjajahan gitu lah ya Mas ya. Saking nggak pernahnya dijamak orang kanan kiri, rimbun banget ya Mas Edi. Kira-kira ada hewan liar nggak Mbak? Iya pasti ya banyak. Jalan aja Mas, pasti banyak teman-teman. Yang namanya tempat kayak gini ya Mas Edi. Jadi kita harus hati-hati ya, Mbak? Iya betul sekali. Tapi ini kita nggak salah lokasi teman-teman. Ini benar. Tadi warga ngasih ciri-ciri lokasinya seperti ini. Bener kan Mas Edi? Kasihan sekali mereka ya Mas. Agak jalan cepat coba Mas. Kita harus pelan-pelan jalannya teman-teman. Maksudnya harus hati-hati. Soalnya batunya licin. Mungkin kita kasih salam dulu ya bagi mereka yang nyawanya harus berakhir di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Saya merinding teman-teman karena ini hawanya juga dingin nih Mas Edi, tambah aura mistis di sini memang sangat kental teman-teman. Jadi wajar saja warga yang tidak beruntung lewat sini itu sering sekali mendengar dan melihat adanya korban-korban yang berjatuhan dan suara-suara seperti minta tolong, jeritan kesakitan dan suara tembak-tembakan gitu teman-teman. Ngagetin Mas Edi, apa itu? Atau Mbak, tiba-tiba ada yang terbang Mbak ke atas Mbak tadi Mbak? Kayaknya burung deh. Ngagetin Mas Edi. Iya deh, cari lagi Mas, coba. Burung kayaknya. Ayo Mas, maju Mas. Mas Edi, di depan apa ya Mas? Pohon pisang apa ya? Coba kita deketin lagi Mbak. Apa itu Mas Edi? Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Berlumuran darah di bagian dada Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini korban eksekusi yang warga bilang Mas, yang sering menampakkan diri di sini Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tangannya dikit ke belakang Mas, dikit ke belakang tangannya. Astagfirullahaladzim. Di bagian dada Mas Edi, bagian jantung ya Mas ya. Apa benar ini yang dibilang warga ya Mas, korbannya eksekusi itu ya Mas? Benar kamu yang dibilang warga sering menampakkan diri di tempat ini, yang katanya kamu itu adalah korban eksekusi? Astagfirullahaladzim. Setahu saya eksekusi itu kayak disandarin ke satu tiang gitu Mas Edi. Yang berpakaian putih semua. Iya Mas, dia berpakaian putih semua dan ditutup matanya teman-teman. Hanya hidung dan mulut yang kelihatan. Astagfirullahaladzim. Bener, nggak salah. Astagfirullah. Iya Mas, bener. Ditembak di bagian dada Mas Edi. Di bagian apa? Jantung. Itu banyak darahnya Mbak. Iya betul sekali. Kalau saya boleh tahu itu tahun kapan? Oh, jadi bukan sebelum merdeka Mas Edi, teman-teman. Jadi setelah merdeka, teman-teman. Berarti waktu Pak Presidennya siapa itu ya Mas ya?
Saya jadi lupa itu yang pertama kali tuh. Soekarno, Mbak. Ya mungkin ya. Katanya belinya setelah merdeka, Mas. Berarti ini bukan yang kayak penjajahan Belanda-Belanda gitu ya, Mas Edi? Astagfirullahaladzim. Berarti kamu ini adalah seorang penjahat. Makanya kamu dieksekusi mati. Bener kan, Mas Edi? Kejahatan apa yang kamu lakukan? Kalau saya boleh tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Jadi sebenarnya dia adalah seorang dukun, Mas. Dia mempunyai apa? Dia itu mempunyai kelebihan, yaitu agak sedikit hebat dari manusia pada umumnya. Jadi dia itu disebut dukun, Mas, sama orang-orang sekitar sini gitu, teman-teman. Jadi dianggap sama warga dia itu adalah seorang dukun karena dia mempunyai kelebihan gitu, teman-teman. Nah, karena kelebihan ini banyak orang yang meminta pertolongan kepada dia gitu, teman-teman. Nah, jadi terus gegabah dan melakukan sesuatu yang fatal. Dan korbannya nggak cuma satu. Berapa korban itu? Hah? Ada 11 orang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi dia itu bukan hanya dukun. Jadi dia itu adalah seseorang yang bisa disebut dengan pembunuh bayaran gitu, teman-teman. Jadi awal kisahnya itu gara-gara misal kalau ada target yang mau diserang ilmu hitam sama dia, dikirimkan santet gitu, teman-teman. Tapi si korban ini rajin sholat, rajin beribadah, ilmu itu tidak mempan gitu, teman-teman. Nah, sedangkan misal saya mau nyantet Mas Edi gitu ya, tapi Mas Edi itu ahli ibadah, rajin sholat, ilmu yang dikirimkan dari dukun ini tuh nggak mempan, teman-teman. Sedangkan saya sudah nggak sabar kepengen melihat kematian Mas Edi gitu, teman-teman. Jadi saking nggak sabarnya saya nyuruh dukun ini untuk membunuh Mas Edi gitu dengan bayaran yang mahal. Dan dukun ini tuh mau gitu, teman-teman, karena dia punya ilmu menghilang. Jadi anggapannya dia nggak bakal pernah bisa ketahuan gitu, teman-teman. Dan korban yang sudah dia bunuh dengan tarif yang mahal itu berjumlah 11 orang, teman-teman. Banyak banget ya, Mbak ya? Betul sekali. Jadi ada suatu masa yang dia tuh gegabah, teman-teman. Teman-teman Mas Edi. Jadi dia itu bersama dua si pelaku lain gitu, yang memasuki rumah si korban. Dan dia membunuh si korban beserta kedua rekannya gitu, teman-teman. Jadi dia bertiga. Ada dia, terus si perempuan, istri si korban, sama temen si korban gitu, teman-teman. Jadi ada tiga ya, dukun ini, terus istrinya, terus temen dari si istri ini. Jadi bertiga ya, teman-teman. Dia itu membunuh si korban dalam kamar yang sedang terlelap gitu, teman-teman. Jadi entah ada orang entah gimana, saya dia bilang intinya dia tuh ketahuan, teman-teman, ketahuan, dan warga itu melaporkan gitu intinya, teman-teman. Jadi kebukalah semua bahwa dia ini adalah bukan seorang dukun saja, teman-teman. Ternyata dia adalah pembunuh bayaran dan korbannya itu sudah lebih dari 10. Makanya mungkin dia itu dulu dijatuhi hukuman mati, teman-teman. Nah, dia itu ditembak di dada dengan jarak berapa meter? 5 meter. Dengan jarak 5 meter, Mas Edi. Ditembak di bagian dada, di bagian jantung maksudnya, dengan jarak 5 meter, dan ditutup di bagian mata. Masa? Yang bener. Mas Edi katanya dia sebelum dieksekusi sempat membaca lafal Allah, Mas Edi.
Jadi dia minta ke petugas yang mengeksekusi untuk memberi izin, memberi waktu untuk dia mengucapkan kayak kalimat syahadat gitu Mas Edi. Terus mengucap astagfirullah gitu Mas Edi. Mengucap istighfar dan menyebut intinya kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran gitu Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Tapi semua sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Karena kematian waktu itu sudah ada di depan mata kamu. Betul kan teman-teman Mas Edi? Kematian sudah ada di depan mata kamu. Jadi semuanya sudah terlambat. Apalagi dengan sekarang kamu seperti ini. Untuk bertobat itu sudah terlambat. Astagfirullahaladzim. Berarti bukan hanya sakit yang kamu rasakan waktu ketika eksekusi aja. Kamu mendapatkan siksa juga dari Tuhan. Jadi darah yang keluar dari bagian jantung kamu tuh nggak mau berhenti, keluar terus. Astagfirullahaladzim. Jadi darahnya ngucur terus teman-teman, memberikan efek yang sangat sakit gitu. Jadi nggak pernah ada henti-hentinya gitu teman-teman. Walaupun dia sudah meninggal dan menjadi arwah seperti ini, mukanya juga pucat banget, tapi darah yang bekas tembakan ini dia nggak mau berhenti teman-teman. Darahnya ngucur terus gitu teman-teman, karena ini adalah bagian dari siksa kubur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saat menyesal melakukan ini hanya karena tarif yang besar, kamu melakukan semua ini. Astagfirullahaladzim. Semua tidak bisa disesali. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Terima saja. Apa yang kamu lakukan di dunia itu bakalan setimpal sama yang kamu rasakan ini. Karena Tuhan tidak salah memilih. Perbuatan kamu sudah sangat keji. Banyak sekali orang yang kamu bunuh hanya karena bayaran yang gede. Kamu tidak memikirkan resikonya. Semua sudah terlambat. Saya tidak bisa menuntun kamu untuk bertaubat. Lalu, apa yang kamu minta dari saya? Oh, kamu minta agar kamu didoakan karena kamu adalah seorang dukun yang tidak pernah keluarga kamu mengirimkan doa. Astagfirullahaladzim. Dan benar, suara-suara tembakan, suara jerit minta tolong itu sering terdengar di tempat ini. Betul. Astagfirullahaladzim. Jadi memang banyak orang-orang yang sudah dieksekusi Mas di tempat ini teman-teman. Baik, kalau itu mau kamu, saya akan doakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekarang kamu boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana dia Mas? Saya merasakan bahwa dia tidak sendirian Mas Edi, masih banyak korban yang lain teman-teman. Ternyata itu bukan dari penjajahan ya Mas ya, bukan dari zaman-zaman yang kayak Belanda-Belanda gitu teman-teman. Ternyata dia adalah orang pinter lah zaman dulu ya teman-teman. Jadi sekarang bisa dianggap ya, anggaplah dia dukun gitu ya, yang mempunyai ilmu gitu. Jadi banyak orang yang minta tolong ke dia. Nah, dia menyalahgunakan. Jadi kalau ada orang targetnya itu ya yang rajin beribadah, ilmunya itu nggak sampai teman-teman, terhalang terus. Jadi nggak mati-mati targetnya. Nah, sedangkan si misal saya udah nggak sabar pengen melihat suami saya itu mati gitu teman-teman. Jadi saya nyuruh si orang pintar ini untuk membunuh karena dia punya ilmu untuk menghilang teman-teman. Jadi dia bisa kabur kapan aja.
Nah, korbannya udah 11. Ini adalah hukumannya setimpal teman-teman untuk dia. Bahkan bukan eksekusi mati aja hukumannya, dia juga mendapatkan siksa dari Tuhan karena darahnya tuh tidak mau berhenti teman-teman. Sakit terus, ngucur terus teman-teman. Ya menurut saya malah ini nggak ada apa-apanya sama perbuatan dia yang dia lakukan di dunia, Mas. Gitu. Masih belum seberapa, belum seimbang teman-teman. Tapi ya udahlah, semua sudah ada yang mengatur, biar Tuhan yang membalas. Semoga setelah saya doakan tadi dia lumayan tenang ya Mas ya, maksudnya nggak bergentayangan di sini. Kasihan warga kalau melihat kan takut ya Mas ya. Teman-teman, ini saya kondisinya kurang fit, saya agak sedikit flu, saya takut nanti mengganggu malah ya Mas ya, risih. Dari tadi juga saya bersin-bersin, mungkin saya akan tutup sampai di sini. Yang jelas ini sudah terungkap dan semoga bisa menjadi pelajaran ya teman-teman. Ambil sisi baiknya, buang yang buruk. Dan ini akan saya tutup. Kalau ada kesempatan bisa disambung lagi. Saya Fani Ramadhani dan Mas Edi pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Tempatnya seperti ini sekali teman-teman.